Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala habibin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Ada sebuah konstruksi teori ekonomi yang dikemukakan oleh seorang filsuf namanya Adam Smith. Beliau berasal dari Skotlandia, cukup masyhur. Beliau mengemukakan bahwa setiap makhluk hidup boleh mengeksplorasi, menggali alam semesta ini dalam memenuhi hajat hidupnya. Dengan tidak harus memperdulikan bagaimana dampaknya kepada alam semesta dan dampaknya kepada orang lain. Sebuah peradaban, jika menggunakan teori ini, dan paradigma berpikirnya, paradigma hidupnya dengan teori ini, maka peradaban tersebut hanya akan melahirkan pribadi-pribadi, individu-individu yang tamak dan serakah. Hanya akan menjadikan kelompok-kelompok manusia yang mufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk berzikir. Kalau kita hanya sekedar berpikir, memang semua peradaban di dunia ini, semua orang di dunia ini, dari masa ke masa, zaman ke zaman, semua orang berpikir bagaimana memenuhi hajat hidupnya, bagaimanakah meraih popularitas, bagaimanakah mencari pengakuan dari orang lain. Tetapi boleh jadi cara-caranya akan merugikan banyak orang dan merusak alam semesta. Islam berbeda. Islam hadir mengajarkan kepada kita bagaimana kita tidak hanya harus bertafakkur, berpikir, tapi kita juga harus bertadzakur, berzikir. Maka orang-orang Islam berpikir yang pikirannya itu harus mengandung maslahah, harus mengandung kebermanfaatan. Maka pikiran itu harus dibarengi dengan hati nurani. Sebuah pikiran yang baik dibarengi dengan hati nurani, itulah definisi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi alam semesta ini dengan segala isinya, pohon, gunung, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua ini, dan kita patutnya hendaknya bersyukur atas apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hendaknya, yang patutnya kita syukuri. Maka selaku manusia yang berpikir dan berzikir, kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita tidak boleh semena-mena. Kita tidak boleh sesuka hati kita dalam menjalani kehidupan. Harus ada aturan yang membatasi kita. Yang dapat membatasi kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tanamkanlah zikir itu di dalam hidup kita. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.